Selamat pagi saudara-saudaraku yang terkasih. Mengawali hari yang baru di dalam anugerah Tuhan saat ini, marilah kita memuji, memuliakan namanya. Kita mempersiapkan hati kita memasuki renungan di pagi ini. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Marilah saudara, kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah atas kehidupan yang Kau anugerahkan di hari ini. Untuk mengawalinya kami hendak mendengarkan firman-Mu, maka terangilah hati dan pikiran kami oleh kuasa Roh Kudus, agar kami mampu untuk melakukan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memohon. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan di pagi ini akan saya dasari melalui Injil Yesus Kristus yang terdapat di dalam Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai dengan yang ke-13. Sabdanya demikian. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Orang yang diperanakkan bukan dari darah atau daging, bukan pula secara jasmani oleh seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah saudara yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Maranatha. Saudaraku yang terkasih, kalau kita memperhatikan nats dalam bacaan Yohanes pasalnya yang pertama, ayat 12 sampai dengan yang ke-13 tadi, atas diri kita di hadapan Allah kita dapat menemukan bahwa yang pertama, orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan itu bukan hanya sebagai status menjadi orang Kristen, tetapi Allah memberikan kuasa untuk menjadi anak-anaknya. Melalui kuasa itulah maka identitas diri kita sebagai anak Allah itu harus mencerminkan Allah yang penuh dengan kasih. Ada istilah yang mengatakan like father, like son. Atau dalam bahasa keren kita menyebut kacang ora ninggal. Nah, kacang ora ninggal lanjaran, yang artinya saudara bahwa sifat-sifat orang tua itu bisa menurun kepada anaknya. Dengan demikian, sifat utama Allah yang adalah kasih itu ada dalam diri saudara dan saya. Sebab mengapa? Dengan kuasa itulah Allah menganugerahkan kepada kita. Maka dengan demikian kasih Allah itu harus tercermin, baik itu dalam pikiran, perasaan, bahkan yang dapat dilihat dan dirasakan oleh orang.
adalah melalui tutur kata dan perbuatan yang kita lakukan. Oleh Yohanes, kata kuasa itu dituliskan dengan exousia, yang artinya adalah hak istimewa atau kebebasan untuk diri sendiri. Namun saudara, kebiasaan dari orang-orang kalau diberikan kesempatan bahkan yang istimewa itu hanya untuk memikirkan dirinya sendiri, hanya untuk kesenangan dirinya sendiri. Namun dalam hal ini marilah kita melihat dalam kehidupan keseharian ada yang namanya mobil ambulan. Dia memiliki keistimewaan, namun keistimewaannya bukan untuk kepentingan si supir yang berjalan ugal-ugalan, tetapi keistimewaannya adalah bagaimana mobil ambulan itu dapat berjalan dan bebas dari hambatan agar dapat menolong orang yang sakit. Atau dalam situasi kebakaran, kita mengenal adanya mobil pemadam kebakaran, di mana mobil itu memiliki keistimewaan, yaitu bebas dari hambatan. Untuk apa? Untuk segera dapat bertindak menolong orang yang sedang mengalami musibah kebakaran. Dengan demikian, hak istimewa yang diberikan Allah, exousia yang disampaikan oleh Yohanes, itu bukan untuk kepentingan diri sendiri, tetapi kita lakukan untuk kebaikan kemuliaan nama Tuhan. Memiliki hak istimewa untuk berbuat yang menyenangkan bagi hati Tuhan. Yang kedua, melalui Nats Yohanes 1 ayat 12 sampai dengan 13 kita menemukan, perlu diingat bahwa sebutan anak Allah adalah kiasan dan bukan sifat biologis yang oleh karena darah dan daging atau keinginan jasmania seorang laki-laki. Namun sebutan itu adalah anugerah yang diberikan Allah yang juga memiliki konsekuensi tanggung jawab yang harus dihormati. Sebab kita dapat memperhatikan bahwa sebetulnya diri kita adalah representatif Allah dalam dunia ini. Kita sering mendengar ada istilah anak polah, bobo keprada, yaitu tindakan seorang anak yang kemudian mencemarkan nama baik orang tua. Apakah itu mulia? Tentunya tidak, sebab merugikan nama baik orang tua dan merendahkan kehormatan orang tua. Lebih tepatnya, kita itu mampu mikul dhuwur dan mendem jeruk. Artinya, kita dapat menghormati orang tua kita. Kita dapat mengasihi orang tua kita dengan memuliakan di hadapan banyak orang atas segala tindakan dan perbuatan yang kita lakukan. Yang ketiga, melalui Nats Yohanes pasal yang pertama ayat 12 sampai dengan 13 tadi, kita dapat menemukan bahwa kata anak itu juga mengandung arti kepemilikan. Anak Allah itu berarti anak yang dimiliki oleh Allah, anak yang dikasihi oleh Allah, anak yang dipelihara oleh Allah. Bahkan anak yang memiliki relasi yang dekat dengan Allah, sehingga saudara dan saya itu menyebut nama Allah itu dengan sebutan Bapa. Karena apa? Dialah Bapa kita, dialah
Tuhan kita yang mengangkat kita menjadi anaknya. Walaupun sebetulnya kita malu di hadapan Tuhan, sebab kita seringkali membangkang, bahkan memberontak kepada Bapa kita. Itulah dosa. Namun kita menyadari saat kita mengakui dan menyesali dosa kita di hadapan dan bertobat di hadapan Tuhan, maka Allah sebagai Bapa kita pun mau mengampuni kita, bahkan mau menyelamatkan kita. Saudaraku yang terkasih, oleh Yohanes, kata anak ini digunakan dengan kata teksno, yang artinya anak yang belum mandiri atau anak yang masih memiliki ketergantungan dengan orang tuanya. Dengan pengertian ini sebetulnya bahwa kita ini memiliki ketergantungan dengan Allah sebagai Bapa kita setiap saat. Maka serahkanlah hidupmu kepadanya, dan percayalah di dalam pertolongan cinta kasih-Nya. Sebab kita ini adalah anak yang dimiliki oleh Allah, yang diperhatikan oleh Allah, dan yang diberkati oleh Allah. Maka dengan ketergantungan atas sikap hormat dan percaya kita kepada Tuhan, akan semakin dalam iman kita dan semakin berkembang pengenalan kita kepada Tuhan, sehingga kita dapat menjadi anak Allah yang sesungguhnya. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita berdoa. Jika kami ini adalah anak-anak Allah, maka tuntunlah kami ya Tuhan, agar kami mampu untuk mengasihi semua orang, seperti halnya Allah telah mengasihi kami, mengasihi setiap manusia. Sebab itu, jadikanlah kami orang yang memiliki sifat cinta kasih Tuhan kepada sesama. Firman-Mu kami terima, dan firman-Mu kami lakukan di dalam tuntunan kuasa Roh Kudus, atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.